Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing kegiatan emak. Jadi beberapa hari kemarin Mak Saufa alhamdulillah ada pekerjaan offline, yaitu launching produk bayi ya, produk anak yang bekerja sama Emak Saufa di sebuah hotel di Jakarta. Nah ini qadarullah, Mak Saufa ini masih ini ya radang ya, jadi mohon maaf kalau suaranya bindeng. Nah di Hotel Pullman ini Mak Saufa diundang di sebuah produk, terus di situ alhamdulillah emak kesempatan bertemu sama bayi Kamari sama Jennifer Kopen. Nah ini sebuah pengalaman yang sangat-sangat menyenangkan ya buat emak. Alhamdulillah banget emak jadi ada pengalaman gitu ya, ketemu sama sesama ini ya, sesama yang bekerja sama produk. Terus habis itu emak juga bisa ketemu sama bayi Kamari, lucu banget ya. Oke, di kesempatan kali ini Mak Saufa juga mau sambil sharing-sharing bagaimana caranya supaya tidak over budget ketika kita di bulan puasa. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Di video ini Mak Saufa sambil bikin tumis ikan pedas sama pete ya. Jadi di sini sekalian Mak mau sharing-sharing supaya kita itu nggak over budget di bulan puasa. Tips-tipsnya ya supaya bunda-bunda semua itu meskipun di bulan suci Ramadan tapi keuangannya tetap aman. Untuk tips yang pertama yaitu tetapkan budget yang seimbang. Budget yang seimbang di sini adalah yang sesuai dengan penghasilan kita. Jadi dari penghasilan itu sisihkan untuk tabungan, untuk sedekah, terus untuk kebutuhan-kebutuhan selama Ramadan, dan jangan memaksakan diri untuk apabila kita memang nggak mampu ya lebih baik disesuaikan saja sama budgetnya. Itulah yang dinamakan budgeting secara seimbang, yaitu sesuai antara pemasukan dan juga pengeluaran, dan tidak memaksakan diri untuk memenuhi kebutuhan di luar standar. Nah, yang paling utama di sini bagaimanakah caranya supaya kita itu tidak memaksakan diri untuk memenuhi kebutuhan yang di luar standar kemampuan kita. Yang pertama, kita bisa menghindari hal-hal yang mubazir. Contohnya, apabila takjil kita cukup es atau gorengan atau cemilan yang manis. Selanjutnya untuk masak kita bisa jadikan satu antara berbuka dan juga sahur. Nah, insya Allah kalau kita konsisten seperti itu maka budget kita pastilah akan aman. Yang bikin kita suka kebablasan terus bocor budgeting kita apabila kita mempersiapkan untuk takjil, untuk makanan itu biasanya itu lebih dari beberapa menu. Jadi sesuatu yang berlebihan tentunya tidak baik ya. Karena kalau puasa itu sebenarnya kita minum aja udah cukup lega. Jadi kalau kita istilahnya pengen ini pengen itu hanya nafsu semata ya. Sebenarnya ketika udah berbuka kita udah minum itu udah alhamdulillah banget ya. Maka dari itu jangan memaksakan budget di luar kemampuan. Karena untuk yang penghasilannya bulanan itu satu kali gajian itu dibagi menjadi 30 hari. Selain itu juga harus dimanfaatkan untuk bayar-bayar kewajiban, kebutuhan, dan lain sebagainya. Nah kalau kita memaksakan diri untuk membeli sesuatu untuk memenuhi kebutuhan yang di luar standar, maka pastinya kita akan terjebak sama yang namanya pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan, dan itu menyebabkan minus sehingga kita bisa terjebak sama yang namanya hutang. Nah selain terjebak hutang, kita juga
tidak bisa berkembang, tidak bisa menabung, tidak bisa memenuhi kebutuhan kita di masa yang akan datang. Contohnya aja kita ada kebutuhan-kebutuhan besar gitu ya. Kayak daftar sekolah, terus memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, atau untuk membuat hidup kita menjadi lebih berkembang. Jadi kuncinya di sini adalah memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan diri untuk memenuhi kebutuhan yang di luar kemampuan. Selanjutnya, menghindari hal-hal yang mubazir sehingga kita jadi mengurangi pengeluaran-pengeluaran gitu ya. Selanjutnya, tips untuk supaya tidak over budget ketika bulan Ramadan adalah fokusin kepada ibadah ya, daripada kita memikirkan tentang baju lebaran, belanja-belanja, bikin kue. Kita lebih baik fokusin kepada ibadah. Nah, bagaimana Mak tentang kue segala macam seperti itu? Sebenarnya kita kan ada ya sebagian yang dapat THR ya. Itu tuh udah ada poinnya sendiri atau udah ada untuk budgetnya sendiri. Tapi yang ibaratnya nggak ada THR itu bisa bisa tetap memenuhi kebutuhan untuk bikin kue atau baju lebaran, yaitu dengan menyesuaikan kemampuannya ya. Sekali lagi, menyesuaikan kemampuan. Budgetnya dari mana? Kalau yang nggak bekerja bulanan, ya dari bagaimana kita berusaha mencari penghasilan. Contohnya aja kita jualan, mumpung puasa nih kita bikin takjil ya. Kalau udah tahu kita memang nggak ada pemasukan bulanan, ya kita kerja keras. Kita berusaha memenuhi kebutuhan kita. Bikin takjil, bikin kolak, jualan seperti itu. Dan kembali lagi ya bahwa untuk pemasukan itu nggak semuanya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi harus ada yang ditabung, harus ada yang dipisahkan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban. Nah, itu yang namanya disiplin finansial terhadap diri sendiri. Karena kalau nggak kita sendiri yang disiplin, siapa lagi yang bisa memenuhi kebutuhan kita, ya nggak? Jadi kita harus biasakan ya disiplin atas keuangan yang kita miliki sendiri. Jangan ada gitu dihabiskan sehingga pas nggak ada kita bingung. Itu namanya kita nggak disiplin sama sekali, nggak sayang sama diri kita sendiri. Pikirkan ketika suatu saat nanti kita butuh apa, kekurangan ini, kekurangan itu. Jadi nggak berlebihan juga sih, maksudnya ada sebagian yang ditabung, ada yang sebagian untuk memenuhi kebutuhan, dan jangan berlebihan. Ya kira-kira seperti itulah ya, supaya kita nggak over budget ketika bulan puasa. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Doakan ya supaya Mak Saufa cepat sembuh ya. Ini tuh habis radang kemarin, terus emak habis radang, jadi pilek, jadi batuk. Alhamdulillah udah berobat dan semoga lekas sembuh ke depannya. Dan untuk bunda-bunda semua, jaga kesehatan. Semoga bunda-bunda semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog emak berikutnya.